untuk segera merubah. Bukan di kelak kemudian hari, tapi segera. Ya, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas terkait Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ternyata mendukung langsung Undang-Undang Perampasan Aset untuk segera disahkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo dan transisi kepemimpinan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto cukup selaras dalam beberapa aspek program dalam negeri. Salah satunya adalah Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor. Prabowo pun mendukung langkah tersebut. Bahkan dalam salah satu pidatonya, Prabowo mengatakan untuk para tahanan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri atau ke Antartika sekalipun, Prabowo akan mengerahkan pasukan khusus untuk mengejar mereka. Ini artinya Prabowo Subianto sangat all out 100% untuk memberantas wabah korupsi di dalam negeri. Tentunya kita patut apresiasi. Semoga usai dilantik nanti Prabowo segera menekan dan mendorong DPR untuk mengesahkan undang-undang anti korupsi. Atau yang lebih baik adalah ketika Prabowo Gibran menjelang 100 hari kepemimpinan mereka bisa segera merampungkan undang-undang perampasan aset ini, baik berupa putusan dari DPR maupun keputusan Presiden. Tentunya kita sangat berharap untuk undang-undang perampasan aset ini segera disahkan secepat mungkin, karena jika masih banyaknya korupsi di dalam negeri, maka sama saja kita membiarkan NKRI menuju ambang kehancuran, karena bagaimanapun juga korupsi ini adalah salah satu penghambat yang paling serius dari kemajuan-kemajuan yang akan dialami oleh Indonesia. Apalagi kita semua memiliki visi menuju Indonesia Emas 2045, dan tentunya saya kira Indonesia Emas tidak akan terwujud jika korupsi saja masih menjalar di negeri ini. Mengenaskan dan sama sekali tidak manusiawi dan tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang bisa kita toleransi untuk 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Saya berterima kasih bahwa pengkajian ini jalan terus, tetapi saya sebagai orang yang tidak langsung terlibat, tapi sekarang saya sebagai seorang unsur pimpinan dalam pemerintah ini, beberapa kali saya mengunjungi kawasan-kawasan tersebut. Sudah berapa tahun saya kunjungi. Terus terang aja, bukan kapasitas sebagai Menteri Pertahanan, tapi kapasitas saya sebagai pemimpin politik. Tiap berapa tahun saya kampanye. Dan waktu saya kampanye, saya mengunjungi daerah-daerah yang seperti itu. Dan saya melihat, dari mulai 2014 sampai sekarang, kalau saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan tidurnya, di ruangan makannya, itu air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu, di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik, apa yang bisa saya buat untuk segera merubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera. Karena ini sama sekali tidak bisa kita terima sebagai negara Pancasila, sebagai negara G20, sebagai pemimpin ASEAN, sebagai yang kita harapkan menjadi pemimpin selatan, pemimpin non-blok, ini seharusnya kita tidak boleh terima. Karena itu saya menugaskan Universitas Pertahanan yang berada di bawah tanggung jawab saya untuk melakukan pengkajian apa yang bisa dilakukan segera
dan sebagainya. Dan tentunya kita kembali bahwa jawaban yang sesungguhnya adalah konsep Giant Seawall ini. Makanya dengan demikian saya ajak bicara rekan-rekan saya dalam Kabinet Indonesia Maju, Menko Perekonomian terutama, Menteri BUMN dan beberapa pemimpin lain, dan kita sepakat untuk kita mengangkat kembali gagasan Giant Seawall ini supaya menjadi fokus perhatian. Ini sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian. ATR, BPN sudah melakukan, Depdagri, kemudian beberapa PUPR terutama. Tetapi saya ingin ini menjadi pembicaraan, topik, diskusi kalangan akademisi, kalangan pengusaha, kalangan teknokrat, engineers Indonesia, mengajak melakukan pendalaman terhadap masalah ini sehingga ini yang sudah masuk proyek strategis nasional ini menjadi PSN yang sungguh-sungguh kita dahulukan, kira-kira seperti itu. Jadi arah yang ingin saya utarakan di sini. Jadi maaf kalau saya bicara seperti ini sudah disiapkan keynote speech tertulis, tapi saya kira lebih bermanfaat kalau saya bicara secara garis besar, pokok pikiran mengapa saya merasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu, segera kita percepat pembangunan Giant Seawall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Aset-aset ekonomi yang begitu besar sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Saya kira intinya itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya, kepada semua KL, ya, dan saya berharap seminar nasional ini merangsang suatu pembahasan yang sangat serius tentang hal ini. Dan ada sesuatu kecenderungan bagi manusia normal kalau melihat kesulitan yang begitu besar dan mengetahui bahwa jawaban terhadap kesulitan itu begitu besar pula sehingga ingin menunda pemikiran, ingin menunda pembahasan. Nah, ini saya kira sangat merugikan kita semua. Dan juga bagi politikus biasanya berpikir dalam kurun waktu 5 tahunan. Kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik, yang partai-partai politik itu diawaki oleh politisi, dan politisi itu berpikir 5 tahunan karena dia akan